Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada Bu Rika Astuti dan Pak Edward telah bergabung di Zoom ini ya hari ini terkait tentang SDA Journey untuk adik-adik kita nih khususnya mahasiswa SDA. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar ya, walaupun yang partisipasi mahasiswanya ini baru sedikit ya, mudah-mudahan seiring berjalannya waktu bakal rame ya, karena ini benar ilmu yang sangat bermanfaat ya menurut kami dosen SDA untuk kalian adik-adik mahasiswa. Oke, langsung saja pembukaan. Saya persilahkan. Halo Pak Eri. Ya, waduh, HP mati ya? Jaringan ya Pak Eri ya? merah, maaf. Jaringan saya. Suara... Susah jaringan Pak ya? Ya, jaringan saya agak susah nih. Halo? Ya, putus-putus. Ya Pak Eri, silakan Pak Eri. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan ke atas Subhanahu wa ta'ala yang mankan kepada Nabi besar yang telah membawa kita ke alam penuh ilmu pengetahuan. Baik ya, yang saya Pak Nabil Juba SP MSc selaku pemerhati utama, hormati moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir untuk mendukung acara kita hari ini, dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa yang sudah menghadiri acara ini untuk sama-sama kita mendengarkan dan mempelajari bagaimana tip menulis PKL dan skripsi yang baik dan benar ya. Baik. Saya selaku hujan, mungkin suara agak putus-putus. Jadi gali bagaimana kita menulis karya ilmiah itu yang dengan baik dan benar, sehingga kaedah-kaedah yang terkandung di dalamnya bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, di dalam seminar ini kita akan membahas atau membedah hal-hal tersebut yang perlu kita tulis di dalam skripsi tersebut. Tanpa memperpanjang mukadimah, mungkin hanya ini kata pengantar yang dapat saya sampaikan. Untuk SDA Journey 2 ini secara langsung saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya akan berikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Heri. Cara selanjutnya langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu saya serahkan kepada Pak Nabil yang akan mempresentasikan atau memaparkan terkait
dengan tips menulis laporan PKL dan skripsi untuk mahasiswa khususnya SDA ini. Saya persilakan Pak Nabil. Oh, baik, terima kasih kepada Ibu Mira yang juga merupakan moderator andalannya FP Kutu. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Heriansyah sebagai sekretaris jurusan yang telah mewakili dalam membuka acara ini. Kemudian terima kasih saya kepada Bapak Edward Syah, Ibu Rika, dan dosen-dosen lainnya yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara SDA Journey. Dan terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa yang telah meluangkan waktu di hari liburnya untuk datang untuk menghadiri SDA Journey ini. SDA Journey yang kedua ini berjudul Tips Menulis Laporan PKL dan Skripsi. Nah, sudah terlihat belum gambaran slide depannya? Sudah, Pak. Pak. Nah, di sini kan saya akan membagikan tips menulis laporan PKL dan skripsi ini kan versi saya. Tapi sebenarnya banyak sekali di luar ini tips-tips yang bisa kalian dapatkan atau dari dosen-dosen lain juga bisa kalian dapatkan. Tapi saya coba menjabarkan versi yang pernah saya alami atau saya pelajari. Lanjut kita ke menunya, menu slide dari SDA Journey kali ini. Yaitu yang pertama adalah menentukan topik dan judul. Yang kedua, framework PKL dan skripsi. Framework ini semacam kerangka penelitian. Kemudian bagaimana menulis pendahuluan, menulis tinjauan pustaka, menulis metode penelitian, menulis hasil dan pembahasan, menulis kesimpulan dan saran, serta menulis daftar pustaka dan lampiran. Lanjut kita. Nah, yang pertama adalah menentukan topik dan judul. Menentukan topik dan judul ini dia terbagi lagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama itu peminatan. Peminatan di sini maksudnya mahasiswa ini dia selama perkuliahan dari semester 1 sampai semester 6 lah. Nah, nanti dia sepertinya akan menguasai bidang-bidang tertentu. Misalkan Anita, misalkan terumbu karang, dia mungkin menguasai materi tentang itu, metode tentang terumbu karang, dia mungkin mengambil PKL atau skripsi terumbu karang. Begitu juga Faizil mungkin menguasai bidang pencemaran limbah atau apa, begitu juga mahasiswa yang lain kan. Jadi penelitian itu untuk menentukan topik dan judul, kita melihat dulu potensi kita. Kita ini kuat di mana? Apakah kuat di lamun, kuat di terumbu karang, mangrove ataupun krustaseanya. Dan teknik yang kedua itu pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi itu penting juga karena kan kita kalau penelitian di daerah orang, kalau di daerah orang tidak menguasai medan ataupun butuh adaptasi atau jika melakukan di daerah sendiri kita akan lebih jauh menguasai wilayah itu. Jadi kalau ditanya kondisi alamnya seperti apa atau mengambil data juga mudah karena kita sudah kenal dengan masyarakat yang ada di situ. Nah, tapi kita juga boleh mengambil di suatu daerah yang ingin kita teliti. Jadi kita ingin mencoba di daerah baru. Nah, itu bisa juga menjadi acuan pertimbangan. Nah, kemudian di sini perpustakaan, maksudnya ini kita harus sering ke perpustakaan untuk melihat contoh-contoh skripsi yang sudah ada. Misalkan kalau zaman dulu ya, waktu saya S1 dulu kita pergi ke perpustakaan melihat judul-judul skripsi yang di prodi kita tuh seperti apa. Jadi kita lihat apakah kita mau melanjutkan, ingin mengembangkan ataupun ingin melihat lagi sejauh mana materi tentang ilmu tersebut telah berkembang. Jadi kita bisa menyesuaikan lagi kan. Dan kemudian dari jurnal ini sekarang semacam perpustakaan online. Jadi kan kita membuka jurnal, ini contoh jurnal yang ada di Aquatic. Jadi penelitiannya sangat relevan. Jadi kalau kalian buka bisa kalian lihat, oh metodenya seperti ini, penelitiannya seperti ini. Bisa kalian kombinasi, kalian bisa buka linknya, kemudian kalian download nanti kan. Kemudian dari media cetak dan TV. Biasanya kalau media cetak itu buka aja web KKP, berita KKP. Di situ banyak sekali info-info tentang perikanan terbaru. Jadi kalian kalau ambil topik perikanan, kalian bisa melihat yang terbaru itu seperti apa. Jadi pada saat pengajuan judul lebih mudah diterima. Oh, sekarang lagi musimnya ini, sekarang lagi musimnya apa gitu kan. Nah, jadi lebih enak. Kemudian sering mengikuti seminar angkatan. Ini maksudnya kan kalau ada kawan kita yang seminar duluan, kita sering datang, kita bisa lihat, oh penelitian ini kelemahannya di sini, penelitian ini bisa dilakukan, penelitian ini lebih mudah dilakukan. So, penelitian ini masih banyak hal yang perlu diteliti kembali. Jadi kita bisa lihat, oh di prodi kita lagi butuh ini, di prodi kita kita harus meneliti ini, ataupun hal-hal seperti ini tidak boleh dilakukan pada saat penelitian. Jadi
di seminar senior itulah yang bisa kita lihat. Nah, kemudian yang terakhir tuh finansial. Biasanya kita lihat juga kondisi keuangan kita. Misalkan kita lihat di jurnal ataupun di pustaka, kita lihat metodenya seperti apa. Metode ini biasanya tidak ditulis biaya di situ. Kita cek sendiri kalau metode analisis ini berapa sih keluar uang, ataupun metode gini yang jarak tempuh jauh, ataupun kita harus sewa alat, ataupun alatnya tidak ada. Jadi kan itu harus diperhitungkannya sampai nanti pas penelitian terkendala di keuangan. Nah, ada juga salah satu cara dia ikut riset dosen. Biasanya dosen itu tiap tahun banyak sekali penelitian-penelitian dan membutuhkan mahasiswa. Jadi kalian bisa ikut. Cuman kalau pada saat kondisi kayak gini, saya dulu pernah mengalami kan, ada kawan seangkatan dia ikut riset dosen. Bagi kawan lain terlihat wah mudah ya dia penelitian sama dosen, wah udah dibiayai, kemudian juga analisisnya juga nanti dibantu. Memang cepat, cuma risikonya kan kalau kita nggak siap ataupun kita nggak menguasai daerah tersebut, kitanya yang mungkin jadi agak keteteran atau susah. Misalkan kalian penelitian sendiri, biarpun dana sendiri atau apa, jangan berkecil hati juga. Kalian lebih bisa menguasai daerah tersebut tanpa ada apa ya. Misalnya kalau dosen kan butuh cepat datanya, jadi kalian ya kalau butuh cepat, jadi kalian jadi cepat lulus juga. Jadi kita bisa mengatur sendiri kalau di daerah kita. Dan apalagi kalau dipilih daerahnya daerah yang jarang penelitian dosen, itu setiap info yang kalian berikan itu sangat bermanfaat, jadi lebih didengar lah. Tapi kalau kalian meneliti di daerah yang udah sering banyak dosen penelitian, baru dilihat latar belakang udah salah aja, udah jadi koreksi besar. Jadi kan hal-hal kayak gini tuh, hal-hal yang saya jelaskan tadi perlu diperhatikan juga sebelum mengambil judul. Kita lanjut. Nah, di sini kan yang berikutnya adalah framework PKL dan skripsi. Di sini kita sebelum penelitian itu kita buat dulu rincian kasarnya. Saya kita coret di kertas. Permasalahannya apa sih? Oh, terumbu karang sini rusak. Oh, di sini daerah ini terjadi pencemaran. Nah, kita buat. Habis itu ide kita apa? Oh, kita ingin menyelamatkan terumbu karang. Nah, kita ingin menyelamatkan daerah pesisir ini dari limbah. Kemudian kita lihat metode kita ini apa? Oh, ini metode transek atau metode survei. Kemudian ini metode pengukuran langsung limbahnya atau apa. Dan kemudian yang berikutnya adalah output. Dilihat apa sih output dari metode dan ide gagasan kita nih. Oh, ini mendapatkan hasil luasan terumbu karang yang rusak, atau mendapatkan rekomendasi strategi dalam pengelolaan terumbu karang, ataupun strategi dalam mencegah limbah atau mengelola limbah. Kemudian baru ada rencana pengembangan. Rencana pengembangan itu setelah kalian penelitian kita ini terputus tuh dia jaringan ya. Oke. Kita share screen lagi. Sebentar. Nah, seperti saya bilang tadi, framework ini kan semacam coret-coret awal kalian itu sebelum mengajukan judul. Jadi bisa terlihat lah, oh ini rencana penelitian kita seperti ini. Dan apabila sudah masuk ke proposal ataupun penelitian kalian disetujui, bentuknya seperti ini. Bentar ya. Nah, ini dia, ini punya saya waktu itu. Nah, saya waktu itu kan mau ngambil mangrove kan, kita buat 2 garis mangrove. Kemudian mangrove ini kita lihat apa, potensi penyemaran limbah ataupun pemanfaatan apa. Saya waktu itu ambil pengolahan potensi. Nah, ini potensi. Kemudian potensi itu seperti apa, terlihat ataupun manfaat tidak langsung. Kemudian manfaat langsung itu apa, perikanan tangkap, wisata pesisir. Yang tidak langsung itu seperti apa, dipilah lagi dia, penyerap karbon, melindungi pesisir atau apa. Kemudian bawahnya lagi ini termasuk manfaat ekonomi, ini manfaat wisata, ini manfaat karbon. Terusnya ini metodenya menggunakan metode analisis EOP, analisis alometrik, kemudian ini menggunakan analisis stakeholder untuk pengolahan potensi. Jadi kan di sini ada jelasin metode, sini potensi, sini apa aja yang diteliti, ini manfaatnya. Jadi nanti ada outputnya, output dari penelitian ini ekonomi total, output dari pengolahan potensi adalah ini, dan ini. Jadi nanti ada hasilnya. Kalau kalian bisa buat tabel ini di proposal atau apa, nanti kalian bisa kelihatan, oh penelitian, dosennya bisa tahu, penelitian Sianita seperti ini, penelitian Faizil seperti ini. Jadi kan udah terlihat gambaran alur penelitiannya, oh dia sekarang udah tahapan ini, ataupun dia sudah tersendat di mana, ataupun dia sudah hampir mana. Jadi pas baca itu pas ngebaca tuh dosen nggak bayangin lagi, ini kayak mana caranya, ataupun kayak mana langkah-langkahnya. Kalau kayak gini dia udah jelas. Jadi kalau bisa, kerangka pikir atau framework ini setiap mahasiswa tuh wajib buat lah. Jadi dia bisa dia sendiri jangan-jangan takutnya nanti nggak mengetahui mau ngapain aja di sana. Dia malah tanya balik, Pak saya di sana nanti ngapain aja. Nah itu kan
sama-sama balik tanya. Mending kalau dibuat gambar ini kan, gambar ini emang nggak langsung betul. Kita bisa perbaiki lagi nanti, oh bagusnya ini, oh bagusnya ambil ini. Jadi kan lebih terperinci. Dan berikutnya, kemudian menulis pendahuluan. Menulis pendahuluan itu adalah latar belakang. Latar belakang itu memahami ruang lingkup. Maksudnya memahami ruang lingkup itu, jadi kalau kita buat latar belakang tuh ruang lingkupnya yang sekitar penelitian, yang menunjang penelitian kita aja. Jangan dibahas terlalu melebar ataupun udah se-ekosistem kalian bahasa. Di depannya kalian cerita se-ekosistem, pas nanti dosennya baca atau masyarakat baca, kok dia cuman ukur kualitas air ya, ataupun dia cuma ambil sampel ikan ya. Nah itu dia maksudnya nggak sinkron. Jadi kalau kalian emang dari awal mau ambil dikit, tulisannya juga dikit, dan di depan itu jangan terlalu banyak. Misalkan biasanya intronya gini, perairan Indonesia memiliki garis pantai sepanjang apa, itu udah pada tahu sih, mending langsung aja ke topiknya. Dan kemudian menggunakan metode piramida terbalik. Maksudnya piramida terbalik ini kan permasalahannya dari umum dulu, mungkin ekosistem mangrove, karang atau lamun, nanti masalahnya lagi apa, misalkan entah potensi atau pencemaran atau apa, baru nanti khusus, oh kita mau ambil penelitian tentang potensi ekonomi atau potensi karbon tuh, atau mengetahui luasan terumbu karang yang rusak. Langsung makin lama makin mengerucut ya pembahasan di latar belakang tuh. Kemudian harus ada solusi. Jadi kalian di latar belakang itu di 2 paragraf terakhir tuh harus menjelaskan solusi yang kalian tawarkan apa, dengan metode apa kan. Mungkin metodenya nggak perlu diluluskan rumusnya, cuman solusi apa dengan metode apa. Nah, kalian jabarkan di situ biar terbaca, oh mahasiswa ini ingin melakukan seperti ini. Nah, kemudian banyak membaca. Maksudnya banyak membaca ini kan, kalian misalkan mau ambil topik mangrove, karang atau apa, banyaklah baca. Nanti kalau ditanya propagul itu apa ya, nanti waduh nggak tahu nih saya propagul, padahal propagul itu anak mangrove, kan nggak lucu kalian di situ nanti. Kemudian tanya mangrove itu ada jenis semai, anakan, sama pancang. Pancang ini apa? Nah, banyak hal-hal yang tidak tahunya. Begitu juga di terumbu karang. Nanti ditanya, kayak mana zooxanthellanya? Oh, zooxanthella hewan apa itu? Nah, nanti ya sampai jadi lucu sendiri, zooxanthella itu hewan karang. Jadi seputaran itu tuh kalian harus banyak baca ataupun lihat-lihat di video YouTube atau di mana kan. Jadi kalian tuh nambah ilmu. Jadi kalau dosennya ajak pakai bahasa asing atau bahasa istilah tuh, kalian bisa respon, jangan nanti malah bingung, malah balik tanya, hal-hal kecil pun balik tanya. Nah, itulah pentingnya kita banyak membaca. Kemudian sini identifikasi masalah harus menayangkan menayangkan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Maksudnya mangrove dengan perairan, karang dengan aktivitas manusia, ataupun penyu dengan aktivitas manusia atau dengan lingkungan. Maksudnya bukan khusus di mangrove aja atau khusus penyunya aja. Nah, itu maksudnya menayangkan hubungan 2 hubungan atau lebih. Kemudian masalah nyatakan dirumuskan secara jelas dan tidak ambigu. Ambigu ini bermakna ganda. Jangan sampai penelitian kalian ini bahasanya bahasa yang bermakna ganda. Kalian maksudnya ke sana, kami dosen maksudnya ke tempat lain. Jadi harus dijelas, kajian bahasanya harus dipelajari. Kemudian masalah yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Nah, dia harus berbentuk kalimat pertanyaan. Apakah kualitas terumbu karang di sini masih baik, ataupun apakah kualitas lamun di sini masih dapat mendukung aktivitas perusahaan yang menghasilkan limbah. Jadi harus ada kayak pertanyaan gitu. Kemudian masalah itu dapat diuji melalui metode empiris. Maksudnya metode empiris itu metodenya tuh udah pernah dilakukan. Jadi ibaratnya udah ada penelitian terdahulu atau menggunakan metode ini, kita coba menguji metode itu dengan subjek yang berbeda. Nah, itu maksudnya metode empiris. Nah, kemudian yang nomor 5, masalah tidak menyangkut moral dan etika. Maksudnya kita nggak mengambil misalkan pengaruh tingkah laku atau kebiasaan masyarakat pesisir tentang status terumbu karang. Jadi kita di SDA agak jarang mengambil tentang moral dan etika. Biasanya fokus ke biotanya atau ekosistemnya. Kemudian contoh kata yang tadi diidentifikasi masalah nanti harus mengidentifikasi apa gitu, mendeskripsikan apa, mengukur, kemudian menganalisis dan membandingkan. Ada kata-kata, ini kan kata kerja nih. Oh, saya mau identifikasi, saya mau mendeskripsi, saya mau mengukur apa, saya mau menganalisis apa, saya mau membandingkan apa. Jadi jelas, oh dia mau membandingkan, oh dia mau apa. Jangan sampai nanti
ingin memberitahu informasi kepada apa gitu, itu ya ingin memberikan informasi ya agak sayang sih sebenarnya. Kalian itu apa yang kalian sampaikan itu adalah informasi, cuman nggak usah dibilang lagi, bilang kata kerjanya aja. Kemudian, nah ini kan tujuan PKL dan skripsi itu adalah ini. Yang pertama objektif. Jadi kalian tuh betul-betul fokus di objek yang kalian teliti. Misalkan fokus di mangrove-nya, karangnya, atau krustasea. Jangan sampai penelitian kalian itu ini pesanan orang, tapi biasanya jarang. Ini biasanya untuk dosen, bukan dosen sih, akademisi atau apa yang misalkan disponsor oleh PT apa. Jadi buat kajian pengaruh limbah terhadap perairan dekat PT apa. Nah, berarti hasil penelitiannya tuh bagus, tidak berpengaruh. Padahal dia berpengaruh pada perairan situ, mencemarkan, membuat ikan susah untuk berkembang. Sementara si dosen ini, sementara akademisi itu siapa nanti di bawah penelitiannya harus menyatakan bahwasanya PT itu tidak apa-apa ataupun kebiasaan masyarakat di situ tidak berpengaruh. Gitu juga mahasiswa, kalian nggak boleh etikanya tidak boleh memihak kepada sesuatu lah atau seseorang. Jadi kalian harus betul-betul fokus di penelitian itu tanpa ada intervensi. Kemudian logis atau feasibility of research. Jadi penelitian kalian tuh kayak yang tidak mengada-ngada lah. Emang bisa pas orang baca tuh ketahuan, oh ini bisa dia kerjanya. Dia tinggal lakukan ini, dan ini. Jadilah hasilnya. Jangan sampai, ini kayak mana cara kerjanya ya? Oh ini kayak mana dia kerjanya nanti? Nah itu. Jadi kalian gimana caranya menulis supaya orang itu, yang siapapun yang baca. Jadi kan kalian kalau buat skripsi kasih baca sama orang. Kita lihat respon dia. Kalau respon dia, oh paham. Saya nanti tahu maksud kalian tuh, nanti kalian mau ambil data ini, ambil ini, analisis ini. Jangan sampai nanti, ini cara ambilnya kayak mana? Ini kayak mana? Nah itu maksudnya feasibility of research. Nah, kemudian di tujuannya ada 3 jenis, ada eksploratif. Eksploratif itu kalian namanya mengeksplor. Mengeksplor tuh kayak apa? Kayak mendatangi suatu tempat, kalian kelilingi atau kalian eksplor bahasanya. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan baru yang belum ada. Jadi di situ semua data kalian ambil atau data-data yang penting kalian ambil karena data ini belum pernah ada. Apapun yang kalian ambil itu menjadi manfaat. Itulah tujuan yang eksploratif. Biasanya agak jarang. Eksploratif ini untuk penelitian tingkat lanjut ya. Penelitian awal biasanya eksploratif ini cuma untuk data-data pendukung aja. Kemudian yang kedua adalah verifikatif, yaitu penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada. Nah, misalkan ini maksudnya, misalkan ada senior penelitian tentang tentang terumbu karang di daerah rusak karena PT apa. Nah, kita coba mengkaji sekali lagi dengan metode verifikatif. Apakah yang diteliti dia benar atau salah? Nanti hasilnya apakah punya kita sama seperti dia atau berbeda? Nah, itu jadi tujuan penelitian secara verifikatif. Kemudian yang development ini perbandingan, yang penelitian memiliki tujuan semacam perbandingan juga, perbandingan yang sudah ada seperti yang saya bilang tadi. Kalau ini ya sifatnya perbandingan, tapi kalau yang atas tadi menguji teori. Kalau yang atas tadi ini kan saya ralat sedikit ya. Teori ini maksudnya metode pengukuran karang menggunakan ini, metode mangrove menggunakan ini. Apakah metode itu benar ataupun kalian membuat metode baru? Nah, ini maksudnya untuk menentukan metode yang baru. Misalkan metode mangrove sekarang kan pakai transek tali kan. Dia harus misalkan luasannya luas, kita pakai transeknya 10x10. Apakah bisa kita menggunakan transek 7x7? Nah, itu bisa kalian coba juga nanti. Apakah kita bisa menggunakan tarik transeknya tidak mesti dari permukaan perairan atau dari belakang menuju perairan, ataupun terumbu karang sampelnya tidak menggunakan tali transek, menggunakan transek yang pipa. Jadi ibaratnya kalian ingin menguji atau membandingkan penelitian yang sudah ada dengan metode baru. Dan baru yang ketiga ini perbandingan dengan penelitian yang sudah ada. Misalkan penelitian penyu di daerah apa, katanya kalau di bulan berapa nanti ada penyu itu datang. Nanti kalian buktikan benar ada nggak penyu itu datang di bulan sekian gitu. Itu maksudnya perbandingan. Oh, dapat hasil. Bukan, penelitian yang pertama dibilang datangnya di bulan 7 musim hujan apa. Sementara saya penelitian di bulan 9 atau apa, itu bisa jadi juga untuk perbandingan. Jadi mengkaji penelitian yang sudah ada. Lanjut ya. Di sini manfaat penelitian PKL itu ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini
berlatar dari tujuan penelitian verifikatif untuk mengecek teori yang sudah ada. Ini yang tadi, manfaat teoritis itu untuk mengecek teori sudah ada, apakah benar atau apa, karena tujuan sama manfaat hampir sama. Kemudian manfaat praktis itu manfaat yang secara langsung, jadi manfaat bagi institusi apa, manfaat bagi pemerintah apa, manfaat bagi masyarakat apa, ini harus ada, harus apa ya, harus tertulis ataupun harus ada terdeskripsi lah di naskah. Oh, manfaat bagi pemerintah apa, bagi lembaga kampus apa, bagi masyarakat apa. Kemudian yang kalau bisa yang jangan lakukan itu ini, misalkan bermanfaat sebagai referensi dalam dunia akademik. Nah, ini udah pasti. Sebenarnya ini benar, cuman nggak perlu jelaskan, ini udah pasti. Kemudian mempermudah instansi atau lembaga A melakukan pekerjaan administrasi. Ini juga benar sih. Kayak kita mengukur luasan mangrove di satu daerah atau mengukur jumlah terumbu karang yang rusak, kan mempermudah dinas tersebut untuk mengetahui dari hasil data kita kan, tapi itu tidak perlu jelaskan karena itu udah tahu. Kemudian memenuhi syarat penyelesaian studi penulis, ini juga hal-hal yang udah pasti nih, nggak usah dibilang lagi, emang untuk tujuannya selesai kuliah. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini yang bab berikutnya adalah menulis tujuan pustaka. Kalau cara menulisnya mungkin kan ada di buku panduan PKL atau apa kan, di sini saya lebih mengedepankan bagaimana kalian cara mengambil materi-materi terbaru. Biasanya kan waktu saya lihat proposal mahasiswa punya tahun 95 literaturnya, mungkin lebih tua literatur daripada umur dia. Punya tahun 98, 73 atau apa. Sementara yang terbaru itu banyak sekali. Misalkan nanti saya kasih linknya, ini ada linknya di bawah. Cuma saya ambilnya tempat yang sering saya ambil aja di jurnal ITKT IPB. Agak lebih cocok sih dengan SDA. Jadi waktu kalian buka jurnalnya, di sini kan ada list-list. Mungkin kalian buka nanti kalau sampai bawah itu ada page-nya. Kalian buka page 1, page 2 atau page berapa, tinggal kalian cari aja mana bahan yang cocok dengan penelitian kalian. Jadi kalian klik di PDF ini bakal terdownload, bakal dapatlah hasilnya. Jadi kalian kan bisa mendapat literatur terbaru. Ada yang 2020, 2019. Jadi nggak terlalu lama. Sementara kan kita butuh 5 atau sampai 10 tahun terakhir. Bisa kalian buka aja. Nah, ini kan contohnya nih tadi. Waktu saya buka tuh ada nih. Ini tahun 2020, ini penulisnya menceritakan tentang ini. Jadi kalian kalau emang cocok, kalian terapkan di tunjangan pustaka kalian. Nggak cocok, cari lagi. Jadi kalian update ilmu yang terbaru. Jadi nggak berputar yang lama. Nanti pas kalian pakai metode, saya pakai metode ini, metode dari jurnal apa atau skripsi siapa, pas kita lihat dia pakai metode tahun 90-an, sementara sekarang udah pakai lagi. Nah, itu yang buat susah. Jadi kalian lihat aja metode terbaru. Kalaupun kalian dapat metode yang lebih baru daripada dosen, nanti dosen tuh apa ya, bangga sama kalian. Wah, dia bisa tahu metode baru ya, kita aja belum. Nah, jadi lebih diapakan ya? Lebih diberi apresiasi. Kalau kalian metodenya metode lama, salah dikit cara langsung ketahuan sama dosen. Oh, salah cara. Tapi kalau kalian pakai metode yang baru-baru ini, kalian jelaskan, memang harus belajar sedikit kan. Nanti wah hebat ya kamu bisa sharing ilmu atau berbagi ilmu. Ada kebanggaan tersendiri lah kalau kalian bisa pelajari ini kan. Nah kemudian kita juga mempelajarinya bisa metode kombinasi. Misalkan kita ambil tentang terumbu karang ada 3 jenis jurnal kan. Nah kita pilih. Kadang metode yang kita pakai itu nggak cocok sama kita. Oh aku nggak bisa hitung ini, aku nggak bisa hitung ini. Oh saya pakai yang ini satu, yang dari jurnal lain satu, jurnal lain satu, yang kira-kira kalian bisa. Karena kan nggak semua metode itu bisa kita terapkan sesuai kemampuan kita juga. Baru kita diskusikan membimbing, boleh nggak kita ambil metode ini, dan ini. Kalau boleh, lanjut. Kalau nggak boleh, kita cari lagi kan. Nah, sini kalau ini yang JAS. JAS ini jurnal tentang akuatik juga punya prodi SDA. Jadi kan ada 4 edisi dari 2017 sampai 2020. Ini contoh-contoh artikelnya. Jadi kalau kalian download, nah bisa kalian lihat metodenya, tunjangan pustaka terbaru atau apa. Nah, itu yang tadi yang punya luarnya, punya IPB. Nah, kemudian nih ada juga tentang strategi pengutipan gambar. Misalkan kalian mau ambil gambar terumbu karang, kalian klik lah. Ada gambar yang cocok, udah kalian ambil. Nah, kalian paste begitu aja sebenarnya nggak masalah sih sama nggak ada yang tahu. Tapi kalau ada yang tahu kan, kalau ada mau mempermasalahkan, wah ini udah melanggar hak cipta nih, main ambil gambar aja taruh di situ tanpa dapus. Jadi kalian nanti klik kanan, kalian buka nanti dari web apa, di sini dari Hewanpedia. Jadi habis kalian ketik gambar, bawahnya gambar satu, buat sumber dari Hewanpedia. Baru di dapusnya kalau bisa dibuat. Cuman ini kan saran saya waktu saya pernah tulis buku kan. Cuman kalau di
panduan PKL ini mungkin atau skripsi belum ada tentang apa plagiasi seperti ini. Mungkin karena belum ada kasus, tapi kalau udah ada kasus mungkin nanti diterapkan. Cuman untuk menjaga-jaga nggak ada salahnya juga kalian bisa buat pengaturan biar gambar kita ini tidak melanggar hak cipta lah. Dan kemudian kita lanjut. Nah, sini menulis metode penelitian. Metode penelitian ini kan dia biasanya lokasi yang pertama. Saya lokasi tadi kayaknya ada di belakang. Yang kemudian dia peralatan. Peralatan ini maksudnya alat yang digunakan pada penelitian kalian. Kalian buat tabelkan. Di sini, oh saya GPS. Jenisnya apa? Navigasi. Untuk apa sih fungsinya? Untuk ini. Meteran. Nah, meterannya model mana? Model bulatan itu atau yang roll panjang? Oh, roll panjang. Fungsinya apa? Untuk ini. Kamera apa? Yang HP digital atau yang DSLR? Oh, yang digital untuk ini. Nah, itu maksudnya. Kemudian ada alat-alat lainnya juga ditulis. Dan kalau bisa nih, bisa agak jarang lakukan. Data-data yang akan kalian kumpulkan juga ditabelkan. Kita mau ambil data ekologi. Yang diambil itu data apa aja? Jumlah pohon per transek, satuannya apa, analisis digunakan apa, outputnya apa. Jadi setiap dosen itu baca nanti, oh dia mau ambil data ini. Satuannya dia tahu, analisisnya dia tahu, output dari analisis itu dia tahu. Nah, itu maksudnya nanti lebih jelas. Jangan sampai nanya, Pak ini data ini nanti udah kita buat, kita tabelkan kemana? Nah, berarti dia nggak buat kayak gini. Kalau dia buat kayak gini, oh data valuasi ekonomi ini aja perlu saya ambil, satuannya ini, pakai analisis ini, nanti buat tabel tersendiri dia. Berarti nanti ada 4 tabel ya. Tabel data ekologi, tabel data ekonomi, tabel biomasa, sama tabel wisata pesisir kalau punya saya. Jadi mahasiswanya tahu mengelompokkan sendiri, tapi kalau dia paste semua rumus dalam PKL atau skripsinya, bingung dia nanti. Oh ini maksudnya kemana Pak? Ini tabelnya kemana Pak? Tapi kalau dia ada buat kayak gini dia udah jelas. Oh dia bakal mengkategorikan data-datanya ke dalam sini. Dan kemudian ini ada juga kebalik slide ini. Kemudian metode penelitian biasanya kalau di akuatik itu kalau bisa dibuat petanya. Bisa di perikanan juga ada peta sih. Nah ini ada petanya, kalian buat peta sederhana. Karena banyak sekarang tutorial membuat peta di internet ya, bisa kalian buat. Nanti ada lama waktu penelitian, kalian buat juga situ berapa lama, dari bulan kapan kan, ini peralatan atau apa. Nah ini contohnya metodenya. Metodenya kan bisa kalian buat nih, ada contoh rumus, dari jurnal tadi kan, bisa kalian ambil nanti. Oh ini mengukur biomasa, ada urainya sedikit, baru rumusnya, rumus penjelasan. Jadi kurang lebih begitulah buat metode. Cuman tulisannya ini bukan model 2 baris, tapi 1 baris saja. Yang jelas kalau saya bilang tadi, kalau buka jurnal tadi, kalian nggak akan susah mendapatkan literatur-literatur terbaru, dan juga tidak akan terjebak di literatur yang lama. Jadi lebih mudah lah, memudahkan kalian. Nah ini contoh salah satu jurnal yang saya ambil tadi kan. Lanjut ya. Ini juga contoh lain. Jadi ada banyak sih. Ini tahun berapa nih? 2020 juga, masih baru, bulan Agustus. Nah, kemudian menulis hasil dan pembahasan. Kalau hasil dan pembahasan, saya juga nanti harus lihat buku PKL lagi. Apakah dia langsung dibahas hasil beserta pembahasan, ataupun dia bisa hasil aja. Kalau saya dulu, kalau yang bagusnya kan, bukan bagusnya sih. Kalau saya dulu hasil dulu. Jadi kalian kondisi pertama kalian tulis kondisi umum wilayah studi kalian tuh di mana? Oh, saya di Semelu. Di Semelu daerahnya gini. Potensi wilayahnya berbatasan dengan apa, masyarakatnya seperti apa, ataupun yang ber-PKL di institusi itu dibuat juga. Saya ber-PKL di balai apa, di lokasinya di mana, struktur organisasinya apa, kemudian data yang didapat adalah data ini, data itu, kemudian baru dia ada pembahasan. Pembahasan nanti dibahaskan per kolom data yang saya ajarkan di depan tadi, misalkan yang tadi mangrove, dijabarkan mangrove-nya itu, kemudian baru nanti ada pembahasan berdasarkan acuannya siapa kan, yang ambil ikan atau udang juga jelaskan nih, data pengambilan ikan, data pengambilan data ekologi, data pengambilan limbah, baru jelaskan berikutnya, dan dicampur dengan rujukan itu semacam literatur lah. Nah ini contohnya nih punya, misalkan ini yang jurnal saya ambil tadi kan, setelah saya membahasnya data ekologi itu, di ujungnya telaknya dibuat tabel biar orang lebih mudah membaca. Karena kalau kita lihat tulisan sebanyak ini kan agak ini dikit, agak pusing lah orang baca. Kalau ada orang mau baca bisa juga. Kalau udah buat tabel ini bisa kelihatan, oh jenis ini dominasinya segini, potensi relatif segini, ini segini kan. Kemudian setelah buat tabel, jangan lupa dibuat grafik. Kalau dibuat grafik dia
bisa terbaca. Bisa kadang orang lihat tabel susah, dia lihat grafiknya aja, oh ini yang paling tinggi, ini yang paling rendah, ada. Jadi kalian mendeskripsikan data itu bagus. Kemudian juga ada yang contoh yang ikan bisa kalian buat tabel seperti ini, tidak perlu ada angkanya. Nah, kemudian kalau untuk strategi pengolahan bisa ambil seperti ini. Misalkan kalian nanti sinyal lagi ya. Nah, ini kan udah terdengar suara belum nih? Suara saya udah terdengar belum? Udah ya? Nah, di sini kan kita lanjut di rencana jangka pendek pengolahan. Ini maksudnya kalau kalian penelitian, misalkan udah dapat nih dapat data, dapat manfaat, dapat apa. Kita juga kalau di namanya juga manajemen sumber daya akuatik atau sumber daya akuatik ini fokusnya di pengolahan lah. Udah dapat data, kalian bisa kelola langkahnya seperti apa. Nah, kalian bisa membuat tabel ini, penyuluhan terhadap nelayan atau apalah. Kemudian di siapa yang akan melakukannya. Jadi kita membuat rekomendasi ilmiah, masalah diterapkan atau nggak terapkannya nggak apa-apa. Setidaknya dari kita udah ada rekomendasi berdasarkan penelitian yang sudah kita buat. Nah, ini bisa dibuat, tapi tidak sebanyak ini kalau punya kalian, mungkin sepertiga dari ini, tapi sudah bisa sih. Kemudian di sini saya menjelaskan, rujukan tidak mesti sama persis seperti data yang didapatkan, tetapi masih ada keterkaitan. Di sini maksudnya kan, waktu saya penelitian S1 dulu kan, ada literatur, salinitas yang bagus untuk ikan ini adalah sekitar 26 atau 27 ppt. Sementara saya dapatnya 25, itu kan nggak mesti kalian harus sama angkanya, jadi kalian buat aja. Salinitas yang berkisar antara segitu bisa dipakai, asal tidak meleset jauh masih bisa. Kemudian juga misalkan daerah yang hidup untuk lobster ini daerah yang pH-nya basah. Nah, sementara kalian dapat hasil itu pH-nya berukuran 8 atau 9 ke atas. Nah, itu termasuk kategori basah. Itu maksud saya tidak mesti sama dengan yang dirujukan. Kurang-kurang lebihnya ataupun masih maksudnya sama itu masih bisa. Kita lanjut ya. Nah, ini menulis kesimpulan dan saran. Menulis kesimpulan dan saran ini dia ada beberapa teknik. Ada teknik generalisasi, maksudnya menarik suatu kesimpulan secara umum. Jadi dari penelitian yang udah kalian lakukan itu, kalian tarik aja kesimpulan umum. Bahwasanya daerah ini bagus untuk untuk rehabilitasi terumbu karang. Oh, daerah ini terumbu karang rusaknya karena aktivitas manusia atau masyarakat. Kalau ini yang kedua ada teknik analogi, yaitu membuat perbandingan antara suatu pembahasan dengan pembahasan lainnya yang serupa. Nah, misalkan contohnya ini kan ada tentang benih lobster. Misalkan di Nusa Tenggara Barat, benih lobster itu dibiarkan dijual, sementara di daerah lain tidak boleh dijual. Nah, di situ kalian mau kesimpulan bahwasanya benih lobster itu tidak baik untuk dijual, karena di daerah apa tuh, adapun di daerahnya nggak kalian tulis, karena tidak baik. Kalian di daerah apa tuh mungkin ada penelitiannya, ada jurnalnya. Menurut si Fulan tidak baik untuk dijual. Nah, itu maksudnya teknik analogi, mengambil sampel dari satu jurnal atau apa sebagai rekomendasi ilmiah dari kesimpulan kalian. Mungkin ini bisa juga diterapkan, itu merupakan salah satu teknik analoginya. Jadi bisa menggunakan cara seperti itu, bisa juga menggunakan cara sebab akibat. Sebab akibat ini biasanya penelitiannya tentang apa ya? Misalkan kerusakan ekosistem mangrove akibat ulah manusia atau terumbu karang ulah manusia. Jadi ada kesimpulannya menjelaskan tentang sebab akibat. Kemudian lanjut di sini. Nah, di sini saya menjelaskan contoh kesimpulan kan. Di awal ini di tujuan penelitian saya ada 4. Di identifikasi masalah mungkin sekitar 3. Kemudian manfaat penelitian juga 3. Nah, di kesimpulan tuh harus ada 4 juga atau lebih banyak daripada tujuan tadi. Jadi bisa dijawab. Yang pertama kan menghitung nilai ekonomi dari hutan mangrove. Nah, di sini dapat ya kesimpulannya, nilai ekonomi hutan mangrove berdasarkan manfaat adalah sekian-sekian. Yang kedua, menghitung potensi karbon tujuannya. Di kesimpulannya ada lagi dia, potensi karbon tersimpan adalah segini. Jadi, apa yang ditanyakan di tujuan penelitian dia terjawab di kesimpulan. Nah, begitu juga di manfaat tadi juga terjawab dia di kesimpulan. Kemudian saran tadi kan ini terlihatnya 1, tapi sebenarnya ini ada 4. Setiap dari saran ini menjawab dari tujuan yang ditanyakan tadi ataupun membahas tentang kesimpulan yang udah kita jabarkan. Jadi ini solusinya, yang pertama ini solusi yang kedua, solusi yang ketiga. Jadi sarannya tepat sasaran. Tapi kebanyakan biasanya perlu diadakan penelitian lebih lanjut atau apa, itu bisa juga sih, tapi mungkin lebih bagus kalau seperti ini kan. Kemudian menulis daftar pustaka. Ini yang seringnya ini kan
kalau metode cara tulisnya udah ada di SDA Journey sebelumnya, apa namanya, ada di bukunya atau apa kan. Kalau daftar pustaka ini biasanya waktu dosen periksa sering lupa, ini ada di apa ya, di PKL atau skripsi, tapi di dapusnya nggak ada, ataupun ada di dapus nggak ada di naskahnya. Inilah perlunya dibuat. Kalau saran saya menggunakan tabel, jadi kalian buat nomor, buat ada di bab berapa, kemudian juga ini nama referensinya, nanti kalian buka dalam 2 sheet, kalian bagi sheet lah. Kalian lihat nanti, oh Adrianto ada enggak. Tapi ini bisa disortir. Sortirnya menggunakan cara seperti ini. Kalian cek satu. Oh ada, oh tidak ada, ini ada. Jadi kalian tidak akan ada yang tertinggal. Karena kan apa ya, etikanya tidak bagus. Apabila kalian sudah membuat rujukan atau referensi di naskah kalian, tapi tidak kalian cantumkan di daftar pustaka, itu merupakan apa ya, melanggar etika akademik. Nah kemudian di sini menulis lampiran. Lampiran ini biasanya untuk menjabarkan data-data yang tidak bisa kalian buat di bab 4 atau di mana, tapi kalian buatnya di menulis di lampirannya. Ini visionernya, kemudian di sini apa tuh jenis-jenis ikan yang ditangkap. Nah, jadi kalian buat di sini, karena kalau dibuat di bab 4 tadi bakal penuh. Jadi buat di sini di lampiran aja. Oke, sebenarnya materinya udah habis. Saya juga ingin memberikan tips tambahan atau apa. Misalkan kalian PKL atau skripsi, udah dapat dosen pembimbing atau udah dapat pembimbing lah. Jadi kalian itu bisa membuat grup sesama mahasiswa. Tetap misalkan kalian dosen Ibu Rika atau Pak Edo. Nah kalau kalian ada grupnya, kalian bisa mengetahui, oh Ibu sekarang mungkin lagi berada di sini, Ibu lagi bimbing, yuk kita pergi bareng-bareng. Kadang-kadang kan kalau kita pergi sendiri agak susah cari waktu. Tapi kalau ada grupnya, bisa dikabari, oh Ibu sedang tidak ada, ataupun oh Ibu lagi ada nih, kita ke sini. Kemudian juga kalau ada grup sesama mahasiswa tuh, misalkan kita bingung nih, oh saya disuruh tambah metode ini sama Bapak dosen, aduh saya nggak bisa. Tapi kalau kalian ada grupnya, ada yang tahu nggak sih, ada yang pernah disuruh nggak nambahin metode A di skripsi kalian? Oh saya pernah disuruh buat metode itu, oh sama saya bisa. Jadi kalian bisa saling bisa saling membantu. Kalau kalian sendiri agak susah, begitu disuruh analisis ini sedikit, waduh udah nggak bisa. Tapi kalau ada grup itu sesama bimbingan pasti lebih mudah, karena kan biasanya dosen tuh dibagi itu berdasarkan kemampuan dosen. Pasti dia ngasih metode atau apa nggak jauh-jauh beda dari yang udah pernah dibimbingnya. Jadi bisa kalian tanyakan. Oke deh, sekian dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Nabil ya. Ini benar-benar sangat menarik ya, sangat menarik dan sangat bagus ya. Sharing ilmu dan tips-tips yang diberikan oleh Pak Nabil. Dan saya sangat berharap kepada mahasiswa, adik-adik mahasiswa ini yang setelah diberikan itu diharapkan dicatat atau mungkin di screenshot ya, karena ini sangat-sangat penting ya, apalagi dalam penulisan PKL dan skripsi ini kan kebanyakan dari mahasiswa kita masih bingung gitu kan, terus kebanyakan juga salahnya juga. Tapi dengan tips-tips dari Pak Nabil ini semoga memudahkan bagi mahasiswa dalam penulisan laporan skripsi dan juga PKL. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab ya. Saya harap mahasiswa yang lagi nulis skripsi ini bisa bertanya langsung kepada Pak Nabil terkait dengan tips menulis laporan PKL dan skripsi. Oke, silahkan. Saya persilahkan kepada adik-adik siapa yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizil, angkatan 2017. Jadi gini, kan kedepannya ini kan udah menghadapi penelitian skripsi ya, karena PKL-nya udah siap. Jadi di sini saya mau nanya Pak, bagaimana sih trik penelitian itu supaya lebih memudahkan kita dalam itu? Kan katanya nih kalau melakukan penelitian itu ini susah, ribet gitu, lama kan. Jadi mungkin ada gitu trik-triknya biar lebih mudah, lebih cepat gitu Pak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Faizil. Mungkin saya jawab aja satu-satu ya sebelum nanti lupa. Kalau menyelesaikan penelitian itu dia berdasarkan
kemampuan diri sendiri. Kalau bagi saya kalau penelitian itu lihat metodenya dulu. Misalkan saya mau penelitian tentang mangrove atau karang, kita lihat di acuan kita, mungkin di penelitian sebelumnya atau jurnal, ya metodenya. Metodenya tuh bisa kita kerjakan atau enggak sih? Kalau kira-kira kita nggak bisa ngerjakan metodenya atau nggak sanggup, kita jangan ambil penelitian itu. Udah pasti kita nggak bakal bisa cara kerjanya ataupun lambat pada saat analisis. Jadi kalian perhatikan metode A ini, cara ambil datanya kayak mana, cara analisisnya kayak mana. Karena poin pentingnya di situ. Begitu kalian udah cocok sama judul, tapi begitu dapat metodenya nggak pas, itu bakal susah. Tapi kalau kalian bisa cari beberapa metode, misalkan ada 3 aja metode, ya misalkan metode pengukuran vegetasi, metode mungkin pengukuran kualitas air, metode apa. Jadi dengan ada 3 metode itu kita atau kalian bisa merumuskan judul sendiri. Jadi judul itu nggak mesti di awal. Kita bisa bisa mencari metode baru bikin judul. Nah, itu kalau saran saya. Oke Pak, terima kasih Pak. Sangat membantu dan jelas. Oke, berikutnya ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak. Iya, silakan Indro. Jadi kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan gini kan Pak, pada saat kita untuk pengajuan judul, kita kan udah cocok lah kan Pak sama yang kita minati. Terus pada saat pengambilan datanya Pak, kita kewalahan di apanya Pak, cara pengolahan datanya Pak, itu seperti apa Pak? Apa harus kita ulang kembali atau kita ganti trik untuk pengolahan datanya Pak? Oh, berarti ini masuk Indro ini dia udah ambil data tapi terkendala cara ngolah ya? Iya Pak. Ya, itu dia yang saya bilang ke Faizil tadi kan, karena kita udah cocok, nanti metodenya nggak pas, kita susah ngolah. Nah, itu dia tadi, cara pertama itu kita tanya dulu, senior atau kawan yang bisa ngolah data itu. Karena saya juga waktu selama S1, S2, saya nggak 100% saya kerja sendiri, saya butuh bantuan kawan tuh sekitar 30-40%. Jadi tanpa bantuan kawan kita nggak bisa. Jadi kamu coba tanya aja sama kawan dulu, bisa nggak ngolah data nih? Udah sama kawan beberapa nggak bisa, kita tanya sama dosen. Kita tanyalah sama dosen senior atau siapa kan, mana sih dosen yang basicnya metode ini, minta makajur lah atau apa. Oh, si ibu ini atau bapak ini dia jago tentang ini, kalian konsul aja, walaupun itu bukan pembimbing, karena mungkin pembimbing mungkin bisa jadi tahu, bisa jadi enggak. Tapi kalau nggak dapat dosen yang tambahan itu, kalian bisa tanya ke pembimbing langsung seperti apa. Atau kalau pembimbingnya kembaliin lagi ke kalian, baru kalian pelajari secara mandiri lah. Mungkin ada beberapa tutorialnya di jurnal atau di YouTube atau apa. Dan kemudian kalau masih buntu juga, mungkin kalian minta aja. Kalau kalian tidak banyak datanya, ngolah dengan cara lain. Karena mungkin ada data yang kita dapat bisa diolah dengan metode lain. Nah, itu mungkin saran dari saya. Gimana, Bro? Oh, berarti bisa kalau contohnya nggak dapat diolah dengan cara lain, kita ambil cara baru kayak gitu ya Pak? Ya, kita temukan pakai metode baru, kita pakai data lama, biasanya metodenya tuh udah banyak. Kalau metode si A gini rumusnya, kalau metode si B mungkin rumusnya lain lagi, kita pakai metode yang si B atau siapa gitu. Pokoknya data tuh terpakai lah dan tujuan penelitian terpenuhi. Gimana, Andro? Oke Pak, oke. Oke, ada lagi? Dari Setiadi yang bertanya ya di chat ya. Boleh bicara langsung atau enggak nih Setiadi? Boleh Pak, soalnya lagi azan Pak. Kita nih berhenti dulu atau kayak mana nih? Atau lanjut nih? Lanjut aja Pak Nabil. Lanjut aja ya. Oke deh, saya bacain aja di chatnya Setiadi ya. Singkat saja pertanyaan saya, bagaimana menentukan judul yang menarik untuk dikaji serta apakah kita bisa melakukan penelitian sebelum melakukan seminar proposal? Oh, kalau menentukan judul itu kita harus buka referensi terbaru. Kayak saya tadi ngajarin ada link jurnal ITK IPB, ada link jurnal JAS dari SDA. Jadi kalian lihat dulu terbaru ini apa sih penelitiannya. Oh, orang sekarang lagi penelitiannya trennya ini ya, itu cara buat judul menariknya di situ. Kalau kita mengacu kepada yang lama misalkan dari pustaka atau apa, jadi
kita mengacu kadang-kadang udah terlalu lama, ataupun mengacu judulnya judul daerah, judul lokal. Tapi kalau kita jurnal, kita buka, judul kita udah nasional. Cuma ada satu cara lagi, saya nggak bilang, mengacu jurnal internasional, itu agak berat. Itu kalau, karena bahasanya bahasa Inggris saja, tapi topiknya tuh baru-baru kali. Kalau kalian penelitian itu, wah ini apa namanya, topiknya baru ya. Dan biasanya kalau jurnal luar negeri itu metodenya, bedanya di alatnya agak susah dapatkan, metodenya kadang mudah, tapi ada juga yang susah. Bagusnya yang Indonesia aja, jurnal nasional kalian baca, kalian modifikasi sesuai dengan perkembangan terbaru atau perkembangan di daerah kalian. Dan kemudian apakah kita bisa melakukan penelitian sebelum melakukan seminar proposal. Kalau ini beresiko, karena yang paling penting itu di seminar proposal. Di seminar proposal itu nanti kan ada penguji, ada juga siapa ya, penonton atau rekan sejawat lah nonton. Nanti dia banyak kasih saran ke Setiadi, dosen juga banyak kasih saran. Nah, di situ takutnya kalau kamu udah turun, ada saran penting yang harus dilakukan, tapi kamu, wah, saya belum ngerjain apa yang disuruh ini. Saya kan harus turun balik. Nah, beresikonya di situ. Karena pasti sebagus apapun kita buat naskah, itu kalau di seminar proposal tuh ada aja tambahan baru. Nah, penambahan-penambahan baru ini yang takutkan. Karena biasanya kalau ada seminar proposal, udah perbaikan, saya udah kalian dikembalikan tuh naskah kalian sama penguji sama pembimbing, udah kalian perbaiki. Udah kalian perbaiki, baru kalian turun. Jangan sampai kalian turun belum perbaiki. Nanti kalau ada kekurangan data, wah, si Setiadi ini belum pun revisi, dia main turun-turun aja. Tapi kalau kalian udah revisi, udah perbaikan, Pak, saya minta izin mau turun lapangan, ini bekal yang saya bawa, proposal yang sudah disetujui di seminar penelitian. Jadi kalau ada apa-apa nanti, ada suruh ambil data tambahan, suruh apalah. Jadi kalian bisa berpegang, Pak, ini sudah saya sepakati di proposal waktu itu. Datanya ini aja, tidak mengambil data tambahan yang lain lagi gitu. Memang kita bilangnya secara baik. Tapi kalau memang butuh sekali data itu diambil, ya mau nggak mau kita ambil juga. Bagaimana nih, Setiadi? Baik Pak, terima kasih Pak atas masukannya Pak. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan, siapa yang mau bertanya? Ini lagi ada kesempatan nih. Ya, Rahul, mana kok Rahul? Rahul, gimana penyunya, telur penyu? Kayaknya masih cari telur penyu ya? Iya Pak, mau dijual katanya Pak. Rahul. Ini yang belum naik seminar judul mungkin bisa tanya, ataupun yang terkendala data tadi kan bisa tanya juga, atau tips-tips apa ke Setiadi itu kan, bisa tanya juga kan. Atau apa. Mahasiswa nih Pak Nabil masih bingung nyari judul. Kebanyakan yang saya dengar. Oh, yang judul tadi itu lihat di jurnal, kita biar bisa melihat yang terbaru, metodenya baru, habis itu topiknya juga masih belum dilakukan, agak jarang dilakukan. Jadi waktu kita minta ke komisi pembimbing lebih cepat di ACC. Tapi kalau kita melihat yang lokal atau di perpustakaan biasa aja, itu bilang oh udah pernah, data ini udah ada, data itu udah ada, metode ini udah pernah. Tapi kalau kalian lihat di jurnal yang saya kasih linknya tadi, kalian banyak referensi baru. Oh, metode ini belum pernah kok kita pakai di kampus UTU nih. Kita coba pakai lah, pasti setujui itu. Jadi nambah ilmu baru, nanti dosen juga ngajarnya ada pakai metode yang diajarin nama yang bersangkutan. Itu. Berarti untuk judul Pak Nabil kita bisa mencari referensinya melalui jurnal ya Pak Nabil ya, jurnal yang up to date. Iya, biasanya gitu juga. Misalkan dosen mengajukan penelitian, bikin proposal juga mengacu juga ke jurnal yang saya kasih tadi. Tapi biasanya acuan dosen itu ke jurnal internasional, bukan nasional lagi. Nah, dosen pun kayak gitu, maksudnya mahasiswa juga kurang lebih mungkin seperti itu juga caranya nanti. Gimana? Ada lagi atau apa? Apalagi yang mau bertanya silakan. Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Apa Pak? Kira-kira Pak untuk judul yang untuk tahun ini yang memang lagi hangatnya dicari mahasiswa tentang apa sih Pak? Dan yang saya baca
ya apa ya, yang di prodi waktu itu kan kalau angkatan sebelumnya kan banyak mangrove. Kalau sekarang mungkin ke biodiversitas kayaknya. Program baru Ibu Kajur baru. Dia mau biodiversitas perairan. Nah, topiknya tentang itu beliau maunya. Tapi penelitian sebenarnya sesuai kemampuan kalian juga. Kalau kalian ngikuti apa tuh judul tidak kalian kira-kira nggak mampu, jangan, tuh beresiko. Kalian cuma mau nyenangin dosen tapi kalian nanti di sananya kecapean, nggak bisa. Bagusnya kalian itu cari aja metode yang bisa sekitar 3 atau 4. Kalian ajukan judul berdasarkan metode itu gampang tuh. Kalau udah tahu cara kerja atau cara analisis, yang lainnya tinggal nunggu waktu aja beres. Tapi kalau kalian mau ikuti judul yang dikasih aja tanpa kalian sanggup, ya awal-awal aja kalian sampai seminar proposal lancar, sampai turun penelitian, habis itu udah olah data, udah bingung. Kalau kalian model-model kayak gitu. Apa kan Pak? Aku kan Pak rencana mencari apa kan Pak untuk penelitian di Danau Toba Pak? Mencari Danau Toba. jenis identifikasi jenis apa Pak? Jenis itu ya. Ikan endemik. Lobster air tawar tuh Pak. Lobster yang ada di dan sungai Tundra ya? Iya Bu. Kan itu kan kalau untuk metode kan yang kita gunakan kan simpel kan Bu, cuman mencari beberapa jenis lobster air tawar di situ. Kan gitu kan Pak. Terus mungkin kita cari rata-rata pertumbuhannya, terus panjang apanya sama umur kan mungkin gitu aja kan Pak. Sama beratnya Pak. Kalau udah oh gimana Bu Rika? Setelah sebelumnya mungkin Indro sudah konsul ke saya ya via WA. Karena waktu yang kita buat kemarin itu terkait angkatan 2016, jadi dia udah semangat tuh. Udah mulai semangat mau mengejar skripsi biar cepat selesai katanya. Itulah kemarin katanya dia mau tentang biodiversity lobster ya, yang ada di sekitar Danau Toba. Nah, itulah menurut saya itu seperti yang Ibu Ananing bilang kemarin itu tentang biodiversity kan bagus walaupun nggak di Aceh, di Medan kan menambah juga nanti untuk inventarisasi biodiversitas yang ada di Sumatera gitu kan. Nah, cuman karena dia belum mengajuin sinopsis, saya belum tahu perkembangannya seperti apa. Tapi saya udah kasih tahu kalau itu bisa untuk di tingkat SDA. Nah, mungkin untuk metodenya nanti seperti apa, karena ini kan masih tingkat S1. Kalau S1 itu inventarisasi, lihat pertumbuhan, lihat keanekaragaman jenis, itu sudah sangat bagus kalau tingkat S1-nya. Cuma nanti ya perlu ditambahkan referensinya, harus banyak dari jurnal ya. Kemudian harus referensi-referensi terbaru. Nah, terkait data, bagusnya sebanyak mungkin kalian bisa mengumpulkan data, karena data itu tidak akan rugi. Tapi kalau misalnya kekurangan data itu sangat, ini nanti, apalagi nanti disuruh lagi ke lapangan, kan akan susah. Jadi kalau misalnya bisa mengumpulkan sebanyak-banyak data itu sangat bagus, karena nggak akan rugi data itu. Bisa untuk dibuat ke jurnal lagi, mau dibuat ke apalah, pokoknya sebaiknya kumpulkan terus datanya sebanyak-banyak mungkin. Nah, kemarin itu saja sih yang Indro ini kan karena dia mau ke biodiversitas kemarin itu, Pak. Ke lobster. Nah, kemudian ada satu lagi kemarin itu si Anita ya, dia mau ke ikan endemik. Nah, itu bagian juga dari prodi kita, karena kita kan sumber daya akuatik. Nah, seperti Bu Ananing bilang kemarin itu kan kenapa nggak kita mengkaji ikan-ikan endemik ataupun biota yang endemik yang ada di daerah kita. Nah, itu kan nanti termasuk juga kayak Pak Nabil bilang kan biodiversitas yang ada di perairan Aceh lah khususnya kan. Nah, mungkin itu bisa juga, cuman saya bilang lagi ke metodenya nanti disesuaikan dengan metode apa yang mau digunakan. Kemudian juga nanti kita harus lihat juga tingkat jangkauan S1 ya, jangan terlalu jauh juga karena nanti kasihan juga kalian dengan waktu dan keterbatasan ilmu yang kalian miliki. Benar seperti Pak Nabil bilang tadi ya, kita harus sesuaikan dengan skill ataupun ini yang kita miliki biar nanti tidak kelamaan. Kenapa ditanya selalu hasilnya terbengkalai, susah Bu di datanya, susah ini, susah itu, jadi terhambat di hasil nanti.
Jadi alangkah bagusnya kalau sekarang mulai terus dicari metodenya seperti apa, biar nanti hasilnya tidak lama-kelamaan menunggu, dan menunggu. Jadi silahkan saja mau ide apa aja silahkan. Kemudian judulnya benar kayak Pak Nabil bilang, bagusnya kita sesuaikan dengan prodi kita, biar nanti nggak melempang jauh. Dan kalau bisa yang spesies biodiversitas kita yang kita tingkatkan, karena kalau selama ini saya lihat ke ekowisata terus terlalu ini ya. Jadi kalau misalnya kita fokus ke biodiversitas, kalian juga nanti ada bekalnya setelah selesai dari UTU, bisa kalian kembangkan untuk skill kalian nanti. Misalnya, oh saya sudah terbiasa mengukur ikan di sini. Oh saya sudah terbiasa mengolah data untuk biodiversitas seperti ini. Jadi ada skill yang kalian ini kan untuk ke depan nanti. Itu saja mungkin Pak Nabil, sedikit mungkin saran dari saya terkait tadi banyak pertanyaan dari Indro dan lainnya. Karena terkait data ya itu sangat penting, karena kalau misalnya data nggak ada, bisa jadi nanti kalian disuruh lagi ulang ke lapangan lagi. Kemudian kalau datanya tidak sesuai dengan judul ataupun tema tujuan kalian dari skripsi, bisa jadi nanti kalian tidak diterima di hasil seminar hasilnya. Oke Pak Nabil, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Ibu Rika. Nah, saya ingin menyimpulkan sedikit dari komentar Ibu Rika tadi kepada si Indro. Jadi setelah Bu Rika menjelaskan bahwasanya saya tadi Indro ini belum memberikan sinopsis penelitian untuk Ibu Rika. Jadi saya mau jelaskan juga sebenarnya di PPT. Salah satu cara pengajuan judul itu bikin sinopsis. Sinopsis itu dia buat latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, sama metode. Nanti pas mau ketemu Ibu Rika, Ibu ini permasalahannya ini, tujuan saya ini, manfaat saya ini. Kemudian metodenya kita pakai ini Bu. Nah gini. Nah masalahnya nanti kamu tanya juga, kamu bisa ngitung nggak nih metode ini? Ataupun Ibu Rika bisa bantu apa nggak? Tapi kalau dua-dua udah oke, itu sampai kamu sidang itu bakal dibantu. Kecuali kamu buat metode tapi dosennya nggak setuju. Bu, saya mau pakai metode ini. Bu Rika nggak mau, tapi pas kamu ada kendala itu saya nggak tahu bilang. Tapi kalau kita Bu Rika, oke, kita pakai 3 metode ini, kita jalani, kamu turun penelitian. Nah itu sampai sidang kalau ada kendala bakal dibantu. Dan kemudian untuk Anita, gitu juga dia. Kalau mau ajuin penelitian, bikin sinopsis, kemudian nanti ditulis dia tujuan penelitian kamu apa, manfaatnya apa, metodenya apa, konsul sama calon pembimbing. Nanti kalau udah oke, coba naikkan, tuh pasti lebih mudah diproses. Dan kemudian seperti Bu Rika bilang, kalau ambil data itu ambil sebanyak-banyaknya. Ini yang di luar yang kita proposal kita juga boleh. Karena saya pernah ngalami ada satu data tidak terpakai, tapi bisa kita ganti dengan data yang lain. Jadi kita nggak pas-pasan kali lah, kita balik dari lokasi penelitian, kondisi kita ini nggak pas-pas kali. Kita banyak sekali bawa data. Kadang pun bisa kita tambahin di penjelasan-penjelasan lainnya. Jadi kayak pas kita presentasi itu ada ilmu-ilmu lain yang kita bawa. Nah, itu sekian dari saya. Ada lagi mau tanya? Silahkan ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin ada tambahan nih Pak dari Pak Edo nih Pak Edward. Mungkin ada ya tambahan dari Maha Guru kita. Dari Pak Edo. Ada lagi adik-adik yang mau bertanya? Oh, Pak Edo silakan Pak. Ya, assalamualaikum adik-adik. Ya. Waalaikumsalam, Maha Guru. Pak Nabil ya, kemudian Pak Eri, kemudian juga Ibu Rika ya. Baik, saya kira tadi materi journey kedua ya, sangat menarik saya kira ya, terutama bagi saya dan adik-adik ini ya, terutama di sini ada ketua BEM, mantap ya. Ya, ini juga menjadi perhatian khusus kan, sehingga bagaimana teknik dan tip cara cepat ya, tepat waktu ya, apalagi ini ada informasi juga nih bagi adik-adik ya.
bahwa universitas telah menetapkan pembimbingan skripsi itu tempo hari itu kan setiap pembimbing skripsi itu diberikan 2 orang pembimbing adik-adik. Nah saat ini itu diberikan satu orang, jadi 1 orang mahasiswa, 1 orang pembimbing. Nah ini hal yang paling berita yang gembira nih adik-adik, itu salah satu proses sistem belajar mengajar terutama untuk penulisan skripsi maupun PKL, ya kan? Nah itu berita gembiranya. Mungkin masa kami, masa Ibu Rika, masa Bu Mira, masa Pak Nabil itu 2, ya 2 sekali. Nah alhamdulillah mungkin dengan 1 orang ini adik-adik tidak ada kendala saya kira. Jadi saya yakin dan sepenuhnya pembimbing pertama itu dia siap siang dan malam saya kira. Karena tugas kami selaku pembimbing itu adik-adik itu mempunyai tanggung jawab besar. Sehingga target yang kita rencanakan, apalagi itu yang Pak Nabil katakan bahwa tadi kan ada pertanyaan-pertanyaan itu dari beberapa teman-teman di sini adik-adik, Pak, bagaimana untuk menentukan atau menetapkan judul yang judul yang baik dan kekinian sehingga untuk proses diterima itu lebih mudah. Nah, tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Nabil, kemudian Bu Rika, ya kan. Nah, adik-adik, saya kira, nah ini menjadi peluang bagi adik-adik, ya. Jadi tadi langkah pertama setidaknya adik-adik harus menyiapkan diri dalam 1 semester itu kalian buat matrik. Nah, ya itu matrik. Jadi kalian buat matrik itu harus ada persetujuan dosen pembimbing dengan adik-adik, ya. Jadi karena kan dosen ini kan tidak selalu standby untuk mendampingi adik-adik gitu. Makanya nanti buat matrik. Ini kan 1 semester nih. Nah, kalau 1 semester kan waktunya kan singkat adik-adik, ya. Sangat singkat. Makanya dosen-dosen juga punya waktu. Dia kan waktunya kan dia juga melakukan penelitian seperti adik-adik. Ya, penelitian, mengajar, pengabdian. Nah, makanya dilihat waktunya, usulkan saja dulu, ya. Sebelum adik usulkan sinopsis, itu minta persetujuan kalian buat matrik, ya. Jadi minggu pertama, minggu 2, minggu ketiga, minggu keempat, kalian lihat nanti kapan masa pembimbingan itu dari minggu umpamanya dalam 1 semester itu, kan? Buat aja minggu pertama, minggu kedua, minta kesepakatan. Oh saya ada waktu, umpamanya Pak Edo atau Bu Rika atau Bu Mira atau Pak Nabil atau Pak Heri, udah ini dosen pembimbing. Kemudian adik-adik, oh ternyata Pak, Bapak ada waktu nggak segini? Ya gitu kan, kita buat nanti ya pertemuan minggu pertama, nanti membicarakan tentang sinopsis, minggu kedua nanti membicarakan tentang judul apa atau topik. Disesuaikan dengan bidang minat dosen itu, ya Pak. Saya minatnya saya seperti ini Pak. Oh karena umpamanya bidang saya adalah minat tentang umpamanya tentang IFN, tentang pengelolaan pesisir dan DAS, ya, atau tentang pengelolaan tentang carrying capacity, daya dukung tentang wisata, seperti itu buat. Boleh seperti ini minggu ketiga, dan seterusnya sampai nanti pada saat kalian untuk seminar proposal. Nah, kan dibuat terus tentang waktu. Nah, buat kesepakatan, Pak. Oh, saya ada waktu ini, sudah deal. Udah deal begitu, udah Pak, ini sudah saya perbaiki. Boleh nggak seperti ini, Pak? Sebetulnya adik-adik, itu tipnya. Nah, kemudian adik-adik yang paling penting adalah tadi kan sudah disampaikan dengan Pak Nabil tuh, itu bagus sekali, ya. Nah, saya kira waktunya kan terbatas ini, jangan adik kira-kira. Mungkin saya melihat dari peserta yang hadir di sini, ya, mungkin ya adik-adik kan belum pengalaman, ya. Mungkin saya dengan Pak Nabil, Bu Rika, Bu Mira itu pengalamannya mungkin sudah banyak lah, sudah membimbing, sudah membuat tesis, ya. Nah, yang paling penting adik-adik jangan menganggap ini payah. Wah, apalagi ini kan 1 orang pembimbing,
ya kan? Makanya hati-hati, berilah perhatian khusus dengan pembimbing begitu. Satu lagi silaturahmi adik-adik ya, yang paling silaturahmi kalau di luar mungkin tidak mesti harus, apalagi ini kan ada informasi bahwa untuk semester depan, semester genap ini kan kuliahnya sudah tatap muka adik-adik. Nah, makanya saya berharap adik-adik ya dengan satu pembimbing ini ya jangan cari masalah adik-adik, karena masalah itu kan sudah ada. Maksudnya masalah penelitian ya, masalah pribadi, masalah lain sebagainya, jangan adik-adik ya. Nah, kita anggap apa namanya kalaulah dosen mengatakan disuruh cari umpamanya referensi ini ya cari saja. Cari, kemudian apalagi ini kan sudah 24 jam. Jadi adik-adik yang berada di luar ya kalau bisa yang saat sedang PKL atau juga melaksanakan apa namanya skripsi ya selalu berada di kota Melabuh lah ya. Nah, itu tips saya. Kemudian gini adik-adik, yang disampaikan oleh Pak Nabil tadi adalah tentang penelitiannya Pak Nabil ya tentang tesis adik-adik. Nah, tadi Pak Nabil sudah memilah-milahkan itu. Kalau saya punya ini adalah penelitian S2 saya. Nah, adik-adik ya setengah dari itu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa yang paling penting adik-adik kuncinya adalah hobi adik-adik. Hobi. Adik-adik kan hobi itu kan WA ya. Kalau tidak ada pegang HP seharian nggak enak badan. Nah, begitu juga penelitian adik-adik. Ya kan? Nah, kemudian juga tip yang lain adik-adik, saya kira referensi. Tadi sudah sampai dengan Pak Nabil. Itu banyak kali saya kira adik-adik. Referensi kalau adik kecil-kecil di share, apalagi sudah dikasih nanti link baik nanti dengan dosen pembimbing itu paling mudah adik. Apalagi sekarang kan itu kan ada program di program studi kita di SDA itu punya program dalam 2 tahunan ini kan sistem belajar belajar merdeka dan kampus merdeka. Nah, adik-adik yang sudah semester yang ini mungkin tidak ada kena lagi ya Pak Nabil ya, Bu Rika, Bu Mira. Iya, mungkin mereka kena masih ada sedikit pemagangan. Yang udah magang Ya, kayaknya enggak lagi, kecuali yang belum. Itu adik-adik. Nah, harapan saya tidak lagi. Nah, ini informasi ya kepada adik-adik nanti enggak lagi untuk ke depan itu 2001-2022 itu ada proses pemagangan adik-adik harus ambil ada beberapa mata kuliah di luar kampus atau di luar program studi ya. Jadi fokus saja apa yang disampaikan oleh Pak Nabil tadi adik-adik ya. Itu sudah sangat mendukung dan apa yang disampaikan Pak Nabil tadi ya sangat jelas dan jelas sekali adik-adik ya. Tapi di dalam Zoom ini, di dalam jurnal ini mungkin ruangnya mungkin waktunya sedikit adik-adik ya. Yang paling penting adik-adik buat komitmen antara dosen pembimbing dengan adik-adik. Itu saja. Tadi sudah diingatkan oleh Pak Nabil bagaimana untuk memudahkan membuat trik untuk menentukan judul tadi. Itu nanti itu. Nah, apalagi kan nanti kan saya dan sebagian ini kan sedang ambil mata kuliah metodologi penelitian. Saya kira di sini belum mungkin bisa ditambah oleh Bu Mira, oleh Pak Heri, oleh Bu Rika. Mungkin itu saja dulu trik saya Pak Nabil ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Maha Guru kita memberikan informasi tentang kiat-kiat bagaimana menyelesaikan karya ilmiah. Yang saya simpulkan tadi benar seperti Pak Edward bilang, kita buat metrik. Metrik itu bisa kita siapkan lebih awal ataupun kita membuat aja buku kontrol. Jadi kita ada pertemuan pertama kita ada bahas sinopsis, dalangan bimbing. Pertemuan kedua kita ada bahas apa, jadi bisa terlihat, oh Pak saya udah konsul Pak 4 atau 5 kali, mungkin udah bisa dipertimbangkan proposal, jadi konsul kalian itu rekod. Nah, kemudian juga seperti Bapak Edward bilang, kita tidak perlu mencari-cari masalah kepada pembimbing. Jadi caranya itu kalian kalau misalkan udah ngasih proposal, misalkan ada grupnya per pembimbingan, kalian datang nanti, misalkan si A datang nih mau ketemu Pak Edo, kalian biarpun belum siap atau apa coba datang juga, mungkin Pak Edo bisa membagi ilmu di situ, ataupun kalian sering ditanyain bagaimana progres kalian. Jadi kalian tuh tidak
tidak ketinggalan info. Kalau kalian banyak di rumah, lama-lama malas, nggak selesai. Tapi kalau kalian selalu sering ikut kawan bimbingan atau apa, ada motivasi sendiri ya. Dan dosen jadi teringat, kamu udah sejauh mana? Kamu udah semana? Nanti tanyain lagi, lama-lama kita termotivasi kalau sering ditanyain dosen. Tapi kalau kita jarang muncul, dosen juga nggak akan tanya. Salah-salah dosen itu bisa lupa sama kalian. Kamu bimbingan saya ya? Oh, kamu tentang apa waktu itu? Nah, bisa bahaya. Makanya kalian tuh harus sering datang ke kampus biar ingat lah, setidaknya kalaupun nggak konsul kalian ya silaturahmi aja biar nanti dapat ilmu baru dari kawan. Saya kan kawan udah di ACC kan, oh gini loh caranya biar di ACC, oh gini loh cara kerja metode ini. Jadi kalian banyak info lah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada mau bertanya lagi silahkan, atau saya kembalikan ke moderator. Jadi saya ucapkan pada Pak Edo nih atas selanjutnya ini gimana nih ya? Saya juga apa kita lanjut atau kita akhiri nih Pak Nabil? Udah mau habis waktu ya. Tapi ada yang bertanya lagi nggak? Kalau nggak ada yang bertanya lagi ya udah kita akhiri saja. Tapi kalau ada masih mau bertanya kita jawablah satu atau dua lagi. Silakan adik-adik. Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin lagi ada permasalahan gitu dari apa? Dari judul atau apa? Mungkin bisa di sharing di sini. Mana tahu nanti ada solusinya dari Pak Nabil seperti itu. Ya, sepertinya tidak ada. Oh ya, saya mau kasih kata penutupan sebentar bisa? Boleh, silakan. Oh ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik, kepada Bapak Ibu dosen yang telah menyempatkan diri hadir pada materi yang saya berikan tentang tips dan penulisan karya ilmiah. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila saya ada salah kata atau keliru dalam menyampaikan, itu murni dari saya. Saya juga berusaha untuk memperbaiki diri agar kedepannya lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesimpulan dari kegiatan kita hari ini dari tips menulis laporan skripsi maupun juga PKL, yang bisa saya tarik kesimpulan adalah bagaimana teknik penentuan judulnya, kemudian menulis pendahuluan, tujuan, konsep metode pengelolaannya bagaimana, terus yang paling penting itu mendapatkan literatur yang up to date, dan seterusnya. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana mahasiswa itu selalu komunikasi kepada dosen pembimbingnya, seperti yang dibilang oleh Pak Edo tadi ya. Kemudian juga saya ucapkan juga terima kasih ya kepada adik-adik yang telah hadir pada hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Edward dan juga Bu Rika. Semoga ilmu yang diberikan dan dipaparkan oleh Pak Nabil dan masukan serta tips-tips yang diberikan oleh Pak Edo serta Bu Rika ini bisa bermanfaat dan membantu adik-adik dalam penulisan laporan skripsi maupun PKL. Untuk itu sampai di sini ya kita akhiri sharing ilmu SDA Journey 2 ini. Sampai jumpa di SDA Journey 3 selanjutnya. Saya selaku moderator sini saya akhiri ya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng.